Ini, ya kan? But kayak tuh. Astagfirullahaladzim. Hidup batunya ini. Gerak beneran. Itu astagfirullahaladzim. Ampun, tadi dulu. Itu lihat ini yang tadi. Ya Allah. Itu kesana itu. Itu orang bukan. Ampun. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan. Alhamdulillah sampai juga di lokasi yang dimaksud nih teman-teman nih. Kita tuh dari ketinggian sana tuh tinggi banget, naik turun gunung dan akhirnya sampai di lokasi yang dimaksud teman-teman. Nah ini nih, lihatlah, ini adalah sungai ya yang dinamakan ini curug katanya nih. Kalau nggak salah namanya Curug Penganten ya. Tapi ada misteri yang disembunyikan atau tersembunyi yang perlu kita baca supaya menjadi sebuah petunjuk, karena yang diperlihatkan, yang dijabarkan di alam semesta ini adalah sebuah perumpamaan dari Tuhan untuk kita baca ya. Oke yuk, tapi jangan lupa sebelumnya kita untuk setting dulu batinnya disetting supaya adem ya, tenang, tentrem, nggak usah gembrungsung. Oke, kita sebelum masuk kita uluk salam dulu kepada lokasi ini. Assalamualaikum, kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Alhamdulillah. Nih, kita bisa lihat dari berbagai sisinya sebuah mahakarya Tuhan dari lokasi ini. Tentu di setiap lokasi, di setiap ciptaannya itu menyimpan suatu petunjuk ya yang dijabarkan melalui segala penciptanya ini nih. Lihat dulu nih. Ini ada sungai yang mengalir dari sana itu, dari atas ke dataran yang lebih rendah ke sini. Nah, dan di samping itu juga ini seolah-olah kayak membawa apa itu, kayak keemasan nih, warna keemasan seperti lumpur, tapi bukan lumpur, nih warna keemasan. Mungkin juga di sana ada emasnya, ya, emas yang banyak di sana mungkin juga. Ataukah ininya sebuah perumpamaan dari Tuhan yang dijabarkan ini. Nah, nanti kita menuju ke sana tuh. Kalau ke sana, cuma ini, iya, cuma ini aksesnya nggak mungkin dari sini, pasti ada jalur yang lain. Oke, yuk kita telusuri saja lewat jalur sana, mungkin nih ada jalan nggak? Kalau licin tuh, takutnya nanti kepleset terjungkal gimana? Yuk, lewat sini aja, ada jalurnya mungkin nih. Iya, belasak, tenang saja. Oke, iya. Lewat sini. Oke, tenang ya. Kita harus melalui alas-alas lagi dulu ini, karena kita tidak boleh putus asa. Apapun jalur yang dilalui, harus selalu optimis, semangat, spirit, jangan mengeluh gitu. Ya kan? Ya iya, nggak boleh mengeluh. Oke, tuh. Ini jalur sungainya tadi. Tapi kita harus melalui jalur yang jangan terlalu ekstrim lah nih. Lewat sini nih nanti. Mungkin ada jalurnya mungkin. Tenang saja. Oke, ini nih. Iya. Hei. Nggak usah. Nih. Kecil dulu teman-teman. Ini tadi kita di sana tuh. Di bawah sana. Nanti kita menuju ke lokasi ini nih, sungai-sungai ini. Ini sungai bebatuan, ya. Terus diawali membaca apa nih teman-teman? Nah,
Air ini nih adalah sebuah makna penggambaran rezeki. Rezeki akan datang kepada orang-orang yang disukai rezeki, di energi rezeki itu sendiri. Terus apa kira-kira orang-orang disukai rezeki? Nih, ada contohnya, yaitu apa? Orang-orang yang rendah hati. Terus yang semangat, yang tidak pernah mengeluh. Karena sifat air itu akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Bagi orang-orang yang sombong, seperti layaknya dataran lebih tinggi, tidak akan mungkin air mengalir ke sana tuh, ke pegunungan sana. Makanya rendah hati, optimis, semangat, jangan mengeluh. Pasti akan selalu dialiri rezeki. Yuk, tenang. Nggak boleh, nggak boleh. Dikit-dikit sambat, aduh, nggak akan pernah, itu rezekinya nggak akan pernah masuk, ya. Lalu ke sana aja. Tapi gini loh, ada misterinya di sini nih, lokasi ini. Katanya itu di situ, di lokasi tengah di sebelah sana itu ada jenis kayak mungkin batu atau apa yang berdenyut-denyut seperti itu ya, apa? Seperti jantung manusia berdenyut-denyut katanya nih. Gerak-gerak. Apakah iya? Ya makanya itu mustahil, tahayul gitu ya. Nggak apa-apa. Apapun informasi yang kita dapatkan mungkin juga adalah sebuah perumpamaan yang dijabarkan untuk kita. Yang dijabarkan untuk kita. Yuk, pelan-pelan. Nih, kita lihat dulu lokasi yang dimaksud ini. Ini bebatuannya berbeda ya dengan batu ini. Batu di pesisir selatan itu beda. Nih, ini lebih keras seperti batu apa namanya ini kalau di sini? Ya jenisnya batu lah, belibar. Oke. Lihat dulu. Itu apa lagi itu? Sebelah sana kayak tadi digerak-gerak apa sih? Lihat dulu. Apa jangan ular nih? Sebentar. Tadi mana? Tadi sini kayak gerak-gerak deh. Sebentar. Hah? Mana? Tadi di sebelah sini tadi loh. Tuh. Ada nggak? Itu. Ih, astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ular itu gede banget. Ya ampun. Astagfirullah. Itu. Hah? Tuh. Masuk sana. Ini beneran? Masuk ke sana yuk. Ini udah bener apa enggak? Iya, tadi dulu. Tuh, ke sana tuh. Oke, yuk. Berarti ada rongnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai seram lagi nih. Mana sih? Tadi ke sini gitu. Aku udah siluman loh. Tadi dulu. Suara-suara apa tadi? Tuh. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu astagfirullahaladzim. Ampun, tadi dulu. Itu lihat ini yang tadi. Ya Allah. Itu ke sini itu. Ini ke sini nih. Coba sini. Sini. Astagfirullahaladzim.
Itu. Ya, Astagfirullahaladzim. ya ampun. Punten. Eh, kok kayak orang? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya ampun. Iya, bik. Kayak orang botak. Wah, buta. Ini. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Ini manusia bukan? Hah? Siluman. Tak dulu. Kok aneh loh. Coba kita dekat lagi. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Ini siapa? Kok di sini sendirian, Mbah? Tadi ada ular kesini, ular gede banget. Nggak takut, Mbah? Teman jenengan? Tadi bilang teman saya gitu. Tadi ular teman jenengan? Astagfirullahaladzim. Mbak kok di sini lagi ngapain sih? Manusia atau bukan? Maaf takutnya gini, maaf Mbak. Kita kan berduain takutnya jenengan minta pertolongan dengan takutnya gitu loh. Kira-kira butuh bantuan atau enggak? Astagfirullah, maaf nih. Baik Mbak. Kalau begitu saya pengen tanya sesuatu pada panjenengan. Boleh diizinkan. Katanya di sini ada batu yang bergerak-gerak sendiri, berdenyut-denyut gitu di sini di daerah mana, Mbak? Di sana. Di sana katanya. Yuk kita ke sana aja yuk. Hah? Mbak? Mbak? Hah? Kemana pergi tadi, Mbak? Astagfirullahaladzim. Berarti bukan orang. Tapi kita disuruh ke sini. Tapi ke sini makin serem nih. Nih. Banyak ini. Kayu gelondongan. Kayu. Punten. Mbah. Kemana tadi, Mbah? Assalamualaikum. Kok jadi serem kayak gini sih? Punten. Di sebelah mana? Kok nggak kelihatan sih? Mbah. Tapi itu tuh mungkin tuh. Itu yang gerak-gerak tuh. Tuh. Batunya berdiri-diri tuh kelihatan tuh. Siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu banyak ini. Serang laba-laba. Nih. Ini kan. Mana tadi? Ini nih. Nih. Gerak-gerak. Ini. Ya kan? But kayak tuh. Astagfirullahaladzim. Hidup batunya ini. Gerak beneran nih. Astagfirullahaladzim. Kok ada batu kayak gini? Astagfirullahaladzim, ya ampun. Aneh luar biasa ini. Apa yang menyebabkan ini berdenyut tuh maksudnya? Apakah dia hidup? Itu orang bukan? Ampun. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan? Tadi dulu. Apakah beliau yang penghuni batu ini gitu? Nih, kan udah gak berdiri lagi nih. Udah berhenti. Berarti ini nih. Mbah. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Oke, baik. Gini aja deh. Apakah mungkin suara kita tidak terdengar karena bisingnya suara ini nih, gemericik air ini? Ataukah memang harus pakai suara batin ya? Oke lah, yuk kita tenang aja, kita sambungkan batin kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita hari ini nyambung dan bisa mengerti persis misterinya apa nih. Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah nyambung. Maaf Mbah, maaf.
Perkenalkan saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Iya, nggih. Kita suruh pulang. Suruh pulang, Mbah. Kulo wangsul. Gini Mbah, gini. Sebenarnya saya kesini pun takut, Mbah. Cuma saya kepengen tahu saja tentang cerita-cerita di dalam lokasi ini. Menapa wangsal, Mbah? Nggih. Nggih. Kalau sudah diniatkan, monggo gitu katanya. Baik, Mbah. Saya sudah diniatkan, Mbah. Sudah niat dari rumah ke sini untuk mencari tahu, mengkaji dari sesuatu yang dijabarkan di area sini. Kalau boleh tahu, Mbak, sinten asmane, Mbak? Namanya siapa? Nggih. Nggih. Mbah Denyut. Oh, Mbah Denyut. Berarti Mbak ada di sini tadi yang berdidit ini maksudnya, Mbah? Oh, nggih. Baik, Mbah, baik, Mbah. Kalau begitu, Mbah, kami ingin menanyakan sesuatu bila diizinkan, bila tidak mengganggu, Mbah. Nggih. Nggih. Baik. Tentang ini, Mbah, tadi denyutan ini maksudnya ini memang betul, Mbah, di sini atau memang bagaimana, Mbah? Heeh. Nggih. Nggih. Oke, baik. Kula teng mriki nggih. Nggih. Kepripun, Mbah? Nggih. 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 Oh, maksudnya ini petunjuk batu ini. Astagfirullahaladzim. Terus penjabarannya bagaimana, Mbah? Nggih. Heeh. Oh, luar biasa ini. Baik, Mbah. Jadi kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Ini batu ini yang berdenyut ini adalah sebuah petunjuk buat kita-kita. Tetapi selama ini orang-orang yang melihat ini dungu, tidak mau melihat nilai positifnya. Padahal yang dijabarkan di alam semesta ini adalah sebuah petunjuk dengan makna perumpamaannya atau makna kiasan, makna sanepa, makna siloka. Nah, teka-teki inilah yang harus kita pecahkan. Kata Mbah tadi, manusia-manusia yang berpikirlah yang beruntung, yang mau berpikir, ya. Tapi selama ini banyak orang yang dungu sehingga tidak tahu persis maksudnya apa. Jadi tadi Mbah menceritakan penggambaran sebuah detak jantung kita yang selalu berdenyut-denyut, itu gambarannya. Detak jantung kita itu bekerja memompa aliran darah kita sehingga menyalur ke seluruh tubuh kita. Nah, Mbah menggambarkan ini pun bisa diartikan kepada pemompaan rezeki kita. Rezeki bisa kita pompa supaya rezeki kita semakin banyak, harus ada pemompaan yang kontinu. Nah, ini detak jantung, denyut, pemompaan rezeki. Nah, terus bagaimana, Mbah, supaya kita bisa memanifestasikan, mempraktekkan dalam kehidupan nyata ini, Mbah? Apakah Mbah bisa memberikan bocorannya, Mbah? Nggih. 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 Ya, insya Allah paham, Mbah. Nggih. Ini teman-teman, bocorannya, ilmunya ya dari beliau ini, supaya kita rezekinya selalu ada, kita sendiri yang memompanya. Antara lain ya dengan tadi detak jantung kita atur pemompaannya. Karena selama ini kita detak jantung kita selalu ngeplos, katanya los terus.
detak jantung ditata, aliran napas pun ditata, napasnya ya, yang enak, yang seolah merasa adem, merasa tentrem. Selama ini kita selalu apa ya, detak jantung kecek cepat, terlalu panik ya, selalu merasa panik dan selalu merasa ketakutan. Nah, ini artinya luas sekali bahwasanya kita harus bisa mengatur diri, terutama itu sadar napas syukur, dan setelah itu apa, detak jantungnya pun akan stabil, tenang. Orang tenang itu tentrem, orang tentrem itu bersyukur, dan menjadi kebiasaan sehingga apa, rezekinya akan selalu mengalir kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Ini arti lebih dalam ya. Jadi dari perumpamaan batu menjadi detak jantung, menjadi napas sehingga menjadi aliran rezeki, sehingga airnya akan mengalir deras karena ada pemompaan yang tepat. Nah, ini kita harus bisa memompanya, memompa rezeki dengan tepat, dengan selalu bersyukur, yang adem, yang tentrem, karena kita selama ini tidak dikendalikan oleh kita ya. Kita lah yang mengendalikan pemompaan rezeki ini dengan bersyukur, tentrem, tidak pernah khawatir, tidak pernah ketakutan, maka sudah pasti rezeki itu akan betul-betul terpompa dan kita mendapatkan banyak keberlimpahan yang ada. Gitu. Ini Mbah, begitu Mbah. Berarti ini sebuah perumpamaan yang sangat dalam bagi orang-orang yang mau berpikir. Intinya Tuhan akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang tepat, yang intinya bersyukur ya. Nggih. Nggih. Baik, nggih. Nggih, Mbah, nggih. Nggih, insyaallah, Mbah, insyaallah. Karena saya sudah menerima ini, insyaallah akan saya sambungkan kepada orang-orang yang belum paham sehingga mereka nanti akan mengalami kebahagiaan hidup setelah bisa mempraktekkan sendiri dengan tadi bisa continue memompa rezeki. Artinya memompa ini dulu, detak jantung yang tenang dulu, santai, nggak usah panik, nggak usah khawatiran, nggak usah gerasa gerusu ya. Ini gerasa gerusu inilah yang sehingga pemompaan rezekinya semakin loss ini teman-teman. Baik Mbah, nggih, baik. Kita nggak boleh lama-lama. Iya baik Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit Mbah. Dapat kula pangapunten. Insyaallah ilmu panjenengan akan kula saluraken malih dumateng kanca-kanca kula. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Mbah. Masuk sini. Waduh, dia berendam nih. Lebih adem. Biarin agak apa-apa ya. Dengan menghilangnya beliau, ini suatu pertanda juga, perumpamaan juga, bahwa kita pun harus bisa menghilang. Ya, menghilang apa? Menghilang dari kebiasaan lama yang selalu sambat, yang selalu mengeluh, yang selalu dirisulo, untuk diganti menjadi pribadi-pribadi yang selalu tenang, bersyukur, sehingga apa? Pemompaan rezeki akan stabil kepada kita dan bahkan seberapapun yang diminta makhluknya akan datang gitu ya. Udah yuk. Nih. Diunya lagi nih. Tuh. Lagi nih ya. Udah yuk. Seperti jantung nih ya. Ya makanya itu nyebut-nyebut terus tuh kan. Lagi namanya siapa ya? Mbah Denyut. Mbah Denyut. Iya. Mbah pamit Mbah. Assalamualaikum.